Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat summa amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tamasuk bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat-Nya lah sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini guna dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah, lalu nanti diikuti dengan salat isya berjamaah yang dimana kita iringi dengan belajar bersama-sama bermulazamah di masjid yang kita cintai ini. Lalu yang kedua, salat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kala. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita mencoba bersama-sama bermudarosah mengkaji salah satu pembahasan yang mungkin ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama agar nanti kita kedepannya mengetahui hukum tersebut, apakah boleh atau tidak, kapan kita mau melaksanakan sholat tersebut. Judul yang insya Allah akan kami bawa pada malam hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Akan tetapi sebelum kita masuk pembahasan dari sholat jamak dan qashar ini, yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya agama kita yang kita anut sampai detik ini yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan rahmat kepada pemeluknya. Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak membebani usaha apapun yang dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam syariat yang Allah tetapkan, terkadang di dalamnya ada beberapa keringanan atau yang kita sebut dengan rukhsah. Yang bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka apabila rukhsah yang telah diberikannya itu dikerjakan oleh hambanya. Artinya apapun bentuk rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, itu Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila kita melakukannya, apabila kita mengerjakannya. Kebalikannya daripada itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai apabila hambanya melakukan atau melaksanakan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dan yang kita kaji pada malam hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Ini merupakan salah satu rukhsah, salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin barangkali ketika kita mendapati dalam keadaan safar kita
atau dalam keadaan perjalanan kita kan biasanya itu mendapati ada yang namanya masyaqqah, ada yang namanya kesulitan, kesusahan, kepayahan. Oleh karena itulah kenapa safar itu disebutkan qit'atun minal azab. Kenapa safar itu atau perjalanan itu disebut sebagai sebongkah dari azab, sebagian dari azab? Kata para ulama menjelaskan dikarenakan kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Karena kita telah berpisah dengan orang yang kita cintai, maka itu merupakan salah satu bentuk dari qit'atun minal azab. Bentuk dari bongkahan atau sebongkah tadi dari bagian dari azab. Nah, karena kita mendapati di dalam perjalanan kita tadi ada kesulitan, ada kesusahan, ada rintangan dan segala macamnya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi kita. Apa rukhsahnya? Salah satunya yaitu kita diperbolehkan untuk mengqashar atau meringkas salat kita dan boleh menjamak salat kita. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan qashar dan apa yang dimaksud dengan jamak. Sebelum daripada itu, sebelum kita masuk juga dalam pembahasan kita kali ini, yang perlu kami sampaikan adalah bahwasanya yang namanya safar, ketika seseorang melakukan safar atau bepergian itu kan setidaknya ada dua keadaan. Yang dimana keadaan yang pertama itu safarnya jauh, safarun tawil, safar yang jauh. Yang kedua adalah safarun tawil atau safar yang tidak jauh. Ya. Adapun rukhsah yang bisa kita dapati ketika kita melaksanakan safar atau berpergian yang tawil atau yang jauh tadi itu ada 4. Yang pertama, kita diberikan rukhsah atau keringanan. Yang pertama itu adalah untuk membasuh khuf kita atau membasuh sepatu kita itu sebanyak 3 hari atau 3 malam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga mendapatkan rukhsah, yaitu diperbolehkan bagi kita untuk iftar atau diperbolehkan bagi kita untuk berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Lalu yang keempat, kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Ini 4 rukhsah ini itu di dalam mazhab Syafi'i mengatakan mutlak qat'an. Artinya tidak ada perselisihan di antara para ulama mazhab yang itu berselisih perkara ini seperti itu. Jadi kalau kita melakukan safarnya safarun tawil, safar yang panjang tadi, maka kita mendapatkan 4 keringanan atau 4 rukhsah. Adapun sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan safarun qasir atau yang kita sebut dengan safar yang tidak jauh tadi, maka di sana kita diperbolehkan, misalnya diperbolehkan untuk memakan bangkai kalau kita tidak mendapati lagi ada makanan yang halal. Atau juga kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Seperti itu kurang lebih pembahasannya. Coba sekarang kita masuk pembahasannya tentang sholat jamak dan qashar, yang dimana kami mencoba mengambil referensi dari kitab Al-Yaqut An-Nafis. Ya, kurang lebih kalau Yaqut Nafis itu Pak artinya permata yang indah, gitu ya. Permata yang berharga. Nama kitabnya, tapi ini membahas bukan masalah permata yang mau dibahas ya. Tapi yang mau dibahas di sini adalah tentang fikih. Ya, baik nanti dibahas tentang fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat atau fikih usrah dan fikih jinayat yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Baik. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Al-qasru bis safari wal jam'u bihi wa bil matari wal mardi. Judul pembahasannya adalah qashar
bisafari. Ba dalam bahasa Arab di sini itu artinya al-ba as-sababiyah. Itu kurang lebih kalau kita terjemahkan artinya qasar yang dimana disebabkan karena kita melakukan safar. Wal jam'u, dan sholat jamak yang disebabkan karena safar, dan disebabkan karena hujan, dan disebabkan karena sakit. Baik. Jadi dari tema judul ini saja setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita hanya bisa mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat itu cuman sebabnya satu. Apa sebabnya? Yaitu cuman karena kita melakukan safar atau bepergian. Selain daripada itu kita tidak mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat kita atau meringkas sholat kita. Adapun yang menjamak sholat, ini ada 3 sebab yang dimana kita boleh untuk menjamak sholat. Yang pertama disebabkan karena safar, yang pertama. Lalu yang kedua disebabkan karena hujan. Lalu yang ketiga disebabkan karena sakit. Walaupun nanti masalah sakit di sini apakah boleh kita menjamak atau tidak, itu pendapat yang resmi atau pendapat yang dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i, itu sebenarnya tidak diperkenankan orang yang sakit untuk menjamak sholatnya. Kalau pendapat resmi atau pendapat yang dikukuhkan di dalam mazhab. Cuman Imam An-Nawawi mengikuti pendapat dari Imam Al-Muzani, dan itu juga pendapatnya mazhabnya Hambali, itu berpendapat bahwasanya seseorang yang sakit itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Kami ulangi lagi. Jadi untuk yang namanya qashar tadi itu sebabnya cuma satu. Apa sebabnya? Yaitu karena safar saja, karena bepergian saja. Adapun masalah sholat jamak, nah ini sebabnya ada aslinya di dalam pendapat resmi di mazhab itu cuma 2. Yang pertama disebabkan karena safar, yang kedua disebabkan karena hujan. Adapun yang ketiga yang disebabkan karena sakit itu tadi, diperbolehkan dia untuk menjamak sholat bagi orang yang sakit itu tadi, itu pendapatnya pilihan dari Imam Nawawi yang dimana beliau mengikuti pendapat Imam Muzani. Imam Muzani itu merupakan salah satu murid Imam Asy-Syafi'i ketika di Mesir. Ya, ketika di Mesir, salah satu muridnya ada Imam Muzani. Dan ini juga pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk pembahasan tentang qashar dulu. Al-qashru, apa itu sholat qashar? Al-qashru huwa an tusalla az-zuhru awil asru awil isya'u raka'ataini. Jadi yang namanya sholat qashar itu adalah seseorang yang dimana dia menjadikan sholat zuhurnya atau sholat asarnya atau sholat isyanya yang dimana sebelumnya itu jumlahnya adalah 4 rakaat dan itu adalah hukum aslinya, lalu diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi dari definisi ini, dari pengertian ini setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sholat yang dimana selain daripada rubaiyah, sholat yang itu selain daripada 4 rakaat, seperti misalnya maghrib yang jumlahnya 3 rakaat atau subuh yang jumlahnya 2 rakaat, itu tidak bisa untuk diringkas, tidak bisa untuk diqashar, karena kerukhsaan di sini hanya berlaku sholat yang dia itu adalah rubaiyah atau yang jumlahnya 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat, dan hukumnya itu adalah jaizun atau boleh bagi si musafir atau orang yang bepergian saja. Artinya yang diberikan rukhsah, yang diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat qashar itu hanya berlaku bagi seorang musafir. Adapun bagi seorang yang marid atau orang yang sakit atau orang yang dia terkurung karena hujan, maka itu tidak mendapatkan rukhsah untuk meringkas sholatnya, karena sebab dari ini tadi disebabkan karena safar. Adapun yang namanya sholat qashar itu adalah seseorang yang dimana dia menjadikan sholat zuhurnya atau yang jumlahnya 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat, dan hukumnya itu adalah jaizun atau boleh bagi si musafir atau orang yang bepergian saja. Artinya yang diberikan rukhsah, yang diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat qashar itu hanya berlaku bagi seorang musafir. Adapun bagi seorang yang marid atau orang yang sakit atau orang yang dia terkurung karena hujan, maka itu tidak mendapatkan rukhsah untuk meringkas sholatnya, karena sebab dari ini tadi disebabkan karena safar.
Dari perkataan musannif atau penulis rahimahullahu taala, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan wa huwa jaizun, hukumnya itu adalah boleh, berarti mafhumnya yang bisa kita pahami di sini, hukum asalnya itu adalah boleh. Berarti kalau seandainya itu boleh, meninggalkannya watarkuhu atau meninggalkan qasar itu bahkan dikatakan oleh ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan lebih afdol, lebih utama kita meninggalkan rukhsah dari qasar itu. Artinya lebih baik kita menyempurnakan sholat kita yang 4 rakaat daripada kita meringkasnya atau mengqasarnya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah jaizun atau boleh. Berarti kalau boleh meninggalkannya lebih utama. Artinya menyempurnakan 4 rakaat itu lebih utama daripada meringkasnya. Cuman ada beberapa gambaran. Ada satu masalah yang dimana kita lebih afdol atau lebih utamanya kita mengqasar atau meringkas daripada kita menyempurnakan sholat kita. Ini hanya ada satu keadaan yang sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, bahwasanya kalau seandainya safar atau safar yang kita lakukan tadi, yang kita melakukan perjalanan itu tadi, itu melebihi dari 3 marhalah. Karena nanti yang kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat itu kalau seandainya jaraknya itu sudah sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu hitungannya bisa 1 hari 1 malam kalau tanpa istirahat. Ini bukan dengan menggunakan mobil ya. Kalau dulu kan orang melakukan perjalanan itu bisa dengan onta atau dengan hewan apalah, kuda dan segala macamnya. Yang itu dikira-kirakan itu mungkin 1 hari 1 malam atau 2 hari yang dimana malamnya istirahat, atau 2 malam yang dimana siangnya istirahat. Yang dimana kata para ulama kita mengatakan 2 marhalah itu kalau ditakdirkan, dikira-kirakan kira-kira mungkin 80 atau 83 atau 84 kilometer. Nah, ini yang kita di sini baru diperbolehkan untuk meringkas sholat kita. Jadi yang dikatakan tadi bahwasanya lebih afdol dan lebih utamanya kita mengqasar atau meringkas sholat kita itu kalau seandainya kita melakukan perjalanan yang dimana melebihi 3 marhalah. Kenapa para ulama Syafi'iyah mengatakan lebih afdol kita meringkas sholat kalau seandainya kita melakukan perjalanan sejauh 3 marhalah? Dikarenakan ada salah satu pendapat ulama, yaitu pendapatnya mazhab Abu Hanifah, yang dimana beliau berpendapat bahwasanya sholat qasar itu kalau sudah melakukan perjalanan 3 marhalah atau lebih, itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Artinya menurut pandangan dari mazhab Abu Hanifah berpendapat mengqasar sholat kalau sudah melakukan perjalanan sejauh 3 marhalah itu hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya kurang dari 3 marhalah atau kita masih melakukan 2 marhalah perjalanan 84 kilo misalnya, itu pandangan dari mazhab Abu Hanifah itu belum diwajibkan, belum diperbolehkan untuk mengqasar salat atau belum boleh untuk meringkas salat. Makanya khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan para ulama yang mengatakan wajibnya bagi kita untuk meringkas sholat kita kalau telah melakukan perjalanan sejauh 3 marhalah itu tadi, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan ulama tadi, maka meringkas sholat itu hukumnya afdol untuk dikerjakan daripada ditinggalkan. Seperti itu kurang lebih, wallahu ta'ala a'lam. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat bi ahada asyara syartan. Ya, jadi di sini penulis Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri berpendapat bahwasanya disyaratkan orang yang diperbolehkan untuk mengqasar salatnya kira-kira ada 11 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama,
ayyakuna safaruhu marhalataini. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya safarnya itu tadi itu paling tidak minimalnya telah melakukan jarak sejauh 2 marhalah, atau kalau kita kira-kirakan sejauh paling minimal 84 km. Ya, 84 km. Marhalatain itu telah dikira-kirakan oleh ulama Syafi'iyah itu kira-kira sejauh 84 km. Ya. Dan yang namanya safar yang jaraknya sudah 2 marhalah atau lebih, itu sudah dianggap safarnya adalah safarun tawil. Sudah dianggap safarnya adalah safar yang jauh, seperti itu. Dan ada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya seseorang dikatakan dia telah melakukan safar yang jauh itu sesuai dengan adat yang berlaku, katanya. Artinya kalau seandainya kita jalan dari sini ke Pematang Rebah misalnya, atau dari sini ke Talang Jerinjing misalnya, atau dari sini ke Belilas misalnya, menurut orang itu kalau seandainya itu sudah jauh, menurut kaca pandangannya itu sudah boleh untuk mengqashar salat. Sebenarnya kalau kita mengambil pendapat yang seperti ini nanti ada kerancuan. Artinya kadang kita ngikuti hawa nafsu. Itu terjadi tuh Pak. Ada dulu orang datang ke kami, tak jauh botol gitu. Kalau pakai mobil palingan tembus 4 atau 3 atau 4 jam palingan bisa tembus. Karena ini jauh nih katanya. Padahal setelah dilihat itu tidak sampai 84 kilo. Akhirnya dia melakukan jamak atau melakukan mengqashar salatnya. Karena hal seperti ini kan kita tidak tahu bagaimana dobit dari para ulama itu, bagaimana jauh menurut para ulama. Karena kalau seandainya kita ngikuti pendapat kita, udah sesuai dengan nafsu kita nanti, oh ini dianggap jauh, udah berarti mengqashar salat. Oh ini dekat, berarti tak perlu kita mengqashar salat. Maka lebih untuk menjaga kehati-hatian seperti ini, lebih baik kita telah mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh para ulama kita, yang telah mentakdirkan atau yang telah mengira-ngirakan bahwasanya paling tidak dikatakan safar itu adalah safar yang jauh, itu paling minimal adalah 84 kilometer. Wallahu ta'ala alam. Lalu yang kedua adalah wa ayyakuna mubahan. Artinya safarnya itu safar yang dilakukan karena melakukan perbuatan yang diperbolehkan dalam pandangan syariat. Kalaulah seandainya diperbolehkan, atau yang diperbolehkan saja itu kita sudah diperbolehkan untuk meringkas sholat kita atau mengqashar sholat kita, lebih afdol lagi kalau kita melakukan safar tadi yang dimana hukumnya adalah wajib, yang dimana hukumnya adalah sunnah, itu lebih utama lagi. Misalnya kita melakukan safar tadi dengan maksud tujuan untuk melakukan tijarah, berdagang, atau menuntut ilmu, atau menyambung tali silaturahmi, atau menghitbah anak gadis orang. Nah, ke Pekanbaru kita mau menghitbah, mau melamar, jauh tak jalan ini? Kan jauh. Boleh tak mengqashar? Kan boleh. Hukumnya apa menghitbah tuh? Haram. Kan tak haram, kan seperti itu. Nah, jadi kalau perkara yang mubah itu sudah diperbolehkan untuk mengqashar salat. Mubah saja boleh, apalagi yang sunnah, apalagi yang utama lagi kalau itu yang wajib. Jadi dari sini kita bisa setidaknya mengambil pelajaran atau kesimpulan bahwasanya kalau seandainya safar yang kita lakukan itu adalah safar yang dimana dilakukan atas unsur kemaksiatan di dalamnya, atau mengandung dosa dan perbuatan yang diharamkan, maka di sini kita tidak dapat rukhsah atau keringanan untuk meringkas sholat kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya qashar itu adalah rukhsah atau keringanan. Dan kaidah yang berlaku dalam masalah rukhsah adalah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Ya, yang namanya rukhsah itu tidak akan didapatkan bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya kalau seandainya kita melakukan perjalanan yang lebih dari 2 marhalah, atau kita melakukan perjalanan yang itu 84 kilo sampai ke atas, misalnya ke Pelalawan, anggap saja,
Kerinci atau ke Pekanbaru. Tapi safar yang kita lakukan itu untuk mencuri misalnya, untuk berjudi misalnya, atau untuk minum khamar, membunuh dan segala macam. Ini hukumnya apa? Haram kan hukumnya? Karena haram tadi, maka kita tidak diperkenankan untuk mengqashar salat kita. Jadi bagaimana caranya agar mendapatkan keringanan tadi? Itu kita bertobat dulu kepada Allah. Awalan, tobat dulu kepada Allah. Ganti niat awalnya itu. Yang tadi niatnya tadi untuk melakukan perbuatan yang haram, ganti. Misalnya mau ke pelelawan tadi untuk bertijarah, untuk berdagang, atau untuk menuntut ilmu dan segala macamnya. Maka di sini baru kita dapat keringanan untuk mengqashar salat kita. Lalu yang selanjutnya, wa ilmuhu bijawazil qasri. Lalu yang ketiga itu adalah kita mengetahui, mengilmui bahwasanya kita itu diperbolehkan untuk mengqashar atau mendapatkan keringanan untuk mengqashar salat kita. Artinya dari awal, sebelum kita mau meringkas salat kita, sebelum kita mau mengqashar salat kita harus paham, kita harus tahu, kita harus mengilmui bahwasanya hukum qashar itu adalah diperbolehkan. Jadi dari perkataan al-muallif Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala di sini, ini mau mengatakan kalau seandainya ada orang-orang, kalau seandainya dia melihat ada orang berkumpul di dalam suatu masjid, yang dimana ketika dia berkumpul melaksanakan sholat dan dia mengqashar sholatnya. Orang ini masih dalam keadaan musafir, dia ngelihat ada jamaah yang mengqashar sholatnya, sementara dia tidak mengetahui hukum yang berlaku terhadap masalah ini. Dia tidak mengetahui apa itu qashar, dia tidak mengetahui apa itu jamak. Maka pada kasus di sini dia tidak diperkenankan untuk meringkas sholatnya. Kenapa? Tadi karena disyaratkan dia harus mengetahui, harus paham bahwasanya yang namanya sholat qashar itu adalah diperbolehkan. Lalu yang keempat, wa niyatuhu iyyahu indal ihram, ai niyatul qasri indal ihram. Artinya adalah kita itu sudah berniat qashar, sudah berniat untuk meringkas sholat kita kapan? Ketika kita sudah mulai takbiratul ihram yang pertama. Jadi ketika kita mau takbiratul ihram, di sana kita sudah mulai mendatangkan niat qashar. Artinya kalau seandainya kita mau sholat zuhur misalnya, lalu ketika kita sudah niat sholat zuhur, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kita ingat, saya hendak mengqashar sholat saya nih. Padahal dia sudah bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Maka pada kasus di sini dia tidak mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholatnya. Artinya apa? Artinya dia harus menyempurnakan sholatnya sebanyak 4 rakaat. Gitu. Jadi dia harus sudah mulai mengambil niat qashar tadi kapan? Ketika dia sudah bertakbiratul ihram di pertama kali itu. Allahu Akbar. Taib. Lalu yang selanjutnya, wa dawamus safari ila tamamis shalah. Lalu yang ke berapa tadi? 1 2 4 ya? 5. Lalu yang kelima adalah wa dawamus safari ila tamamis shalah. Artinya dia masih mempunyai uzur safar sampai sempurna sholatnya. Dari awal takbiratul ihram sampai dia salam itu masih dalam keadaan safar. Misalnya kita mau safar dengan menggunakan kapal, contohnya dengan menggunakan kapal. Lalu kita mengetahui bahwasanya ini jaraknya sudah jauh, sudah 2 marhalah atau lebih bahkan, sehingga kita mau meringkas sholat kita. Akhirnya kita sudah niat untuk mengqashar sholat kita.
Lalu ketika kita Allahu Akbar, gitu kan, dan kapal itu sudah berjalan, belum selesai sholat, anggap saja di rakaat yang pertama mau berdiri di rakaat yang kedua, tahu-taunya kita sudah sampai ke tempat tujuan kita, yang dimana kalau sudah sampai ke tempat tujuan kita itu tadi, kita sudah berniat untuk mukim, untuk berdiam diri di tempat tersebut. Belum selesai nih, masih di rakaat yang kedua, tahu-taunya kapal sudah sampai di pelabuhan, sudah sampai di tempat yang mau kita tuju. Maka pada kasus di sini kita tidak lagi mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat kita. Artinya wajib bagi kita untuk menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Karena kenapa? Karena uzur dari safar tadi itu sudah selesai. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatih. Lalu yang selanjutnya adalah bagi seseorang yang mau mengqashar salatnya itu tidak boleh beriktidak atau bermakmum dengan imam yang dimana imamnya itu sempurna salatnya. Baik itu yang melakukan sholat secara sempurna tadi, imam yang melaksanakan sholat yang sempurna itu tadi, baik dia adalah seorang yang mukim atau bahkan seorang yang musafir. Dia musafir tapi dia mau melengkapi atau menyempurnakan bilangan dari sholatnya itu tadi. Maka pada kasus di sini kita mau mengqashar, maka kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita karena kita bermakmum, kita menjadi makmum kepada imam yang dimana imam tadi itu sholatnya sempurna. Walaupun di sebagian sholat. Artinya kalau seandainya si imam itu tadi sudah melaksanakan sholat zuhur, sudah 4 rakaat, dia 4 rakaat, niat sempurna 4 rakaat, mau salam. Sementara kita yang tadi seorang musafir tadi, ya kan? Kita yang seorang musafir tadi bermakmum dengan imam itu tadi. Kan ini kan telah selesai nih. Kita sudah takbiratul ihram, lalu kita ambil posisi duduk tasyahud akhir, kan selesai itu udah. Assalamualaikum, kita berdiri. Ya nak, kita berdiri. Pada kasus di sini, apakah si makmum itu tadi meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat atau menyempurnakan menjadi 4 rakaat? Tetap di sini dia harus menyempurnakan sholatnya sebanyak 4 rakaat. Kenapa demikian? Karena dia beriktidak, karena dia menjadi makmum kepada imam yang telah sempurna sholatnya 4 rakaat, walaupun dia cuma dapat di sebagian sholatnya saja. Maka kalau kita mau seperti ini, ya udah, kita sholat bersama dengan rombongan kita, yang dimana rombongan kita itu tadi mau meringkas sholatnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, wa alla yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Kita tidak boleh beriktidak, kita tidak boleh bermakmum, kita menjadi makmum yang dimana imam tadi itu diragukan apakah dia dalam keadaan safar atau tidak. Artinya ketika kita mau menjadi makmum kepada imam, kita ragu-ragu, ini imam ini apakah dia mau mengqashar sholatnya atau tidak, apakah dia itu dalam keadaan musafir atau tidak. Maka dengan keraguan itu tadi, itu kita tidak boleh bermakmum samanya. Kalau kita memaksakan diri kita, maka itu harus diitmamkan, harus disempurnakan. Karena pada kasus di sini berlaku sebuah kaidah yang berbunyi ar-rukhsatu la tunatu bisyakki. Yang namanya keringanan itu, yang namanya rukhsah itu tidak didapatkan kalau ada di dalam diri kita keraguan. Oleh karena itu kita yakini dulu, ini imam ini bagaimana, mengqashar atau tidak. Kalau dia tidak mengqashar, menyempurnakan sholatnya, maka kita mundur ke belakang atau kita biarkan selesai, lalu kita nanti sholat bersama jamaah yang itu mau mengqashar sholatnya. Wallahu a'lam.
Lalu yang selanjutnya adalah wa ayyaqsida maudhi'an ma'luman. Ya, lalu yang selanjutnya itu adalah itu dimaksudkan tempat yang mau dituju tadi, tempat yang mau kita datang ke sana itu dimaksudkan. Artinya kita tahu kemana mau perginya. Misalnya arah ke Tembilahan, ke Pekanbaru, ke Kampar, ke Bengkalis. Pokoknya kita harus mengetahui tempat yang mau kita tuju. Karena nanti dari itu kita akan mengetahui, oh ini safarnya di sini apakah 2 marhala atau tidak, lebih atau tidak. Kalau lebih maka kita ambil rukhsah. Boleh kita mengambil rukhsah untuk meringkas sholat kita. Maka dari perkataan mu'allif rahimahullahu taala di sini, ini mau mengeluarkan orang-orang yang dimana ketika dia melakukan perjalanan itu tadi, dia tidak tahu mau kemana. Misalnya ada, kalau dicontohkan di dalam kitab-kitab syarah itu Bu, itu dicontohkan misalnya seorang istri yang ikut suaminya. Ketika ditanya oleh si istri tadi kepada si suaminya, "Bang, kita nak kemana Bang?" Si abangnya diam aja, tak mau ngasih tahu. Ya kan? Ikut aja lah Dek, gitu kan? Mana tahu surprise lah gitulah ya bahasanya. Istrinya tidak tahu nih, ini apakah si suaminya mau membawanya kemana, ke tempat mana, apakah jauh atau tidak, kan tidak mengetahui. Maka si istri tadi karena dia tidak mengetahui, maka dia tidak bisa mendapatkan keringanan untuk meringkas sholatnya. Atau dicontohkan juga misalnya ada pembantu atau budak yang ngikuti tuannya, dibawa sama tuannya. Tuannya tahu ini mau dibawa ke Pekanbaru, sementara dia tidak tahu, si budak ini ngikut aja, ngekor aja kepada tuannya, tak dikasih tahu sama tuannya. Maka si budak itu tadi itu tidak berlaku baginya untuk mengqashar sholatnya, kecuali kalau seandainya ketika di dalam perjalanan itu tadi, pas di dalam perjalanan, oh kata si budak ini pula, ini perjalanan sudah jauh nih, sudah lebih dari 84 km. Dia kan sudah mengetahui di sini. Oh ini jaraknya sudah jauh nih. Maka di sini barulah boleh bagi dia untuk meringkas sholatnya. Wa ayyataharraza amma yunafi niyatal qasri. Adapun yang selanjutnya adalah seseorang yang diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya, yaitu disyaratkan dia harus menghindari segala macam bentuk yang dimana itu dapat menafikan atau dapat membatalkan niat untuk mengqashar sholat. Ini harus dihindari. Artinya contohnya misalnya seperti niyatul itmam, niat untuk melengkapi atau menyempurnakan bilangan rakaat sholat kita, ya kan? Ini kan termasuk bagian dari menafikan niat qashar. Kita tidak mengambil niat qashar, tapi kita mengatakan niyatul itmam. Saya mau menyempurnakan sholat saya 4 rakaat gitu. Tahu-taunya pas udah mulai sholat, udah takbiratul ihram, tak jadilah gitu ya. Saya ringkas aja lah sholat saya. Di sini tidak ada. Karena kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang itu dapat menafikan niat dari qashar. Lalu yang selanjutnya wa alla yashukka fiha atau fi niyatil qasri. Lalu yang selanjutnya adalah dia tidak ragu-ragu untuk melakukan niat qashar. Jadi harus yakin. Harus di dalam dirinya ada jazm. Yakin, saya mau niat qashar, udah seperti itu. Tidak boleh ragu-ragu. Qashar tidak. Nggak qashar tak ya? Pakai bahasa Melayu kan? Nggak qashar tak ya? Hal yang seperti ini, yang ragu-ragu seperti ini tak dapat keringanan. Kenapa tadi? Kembali ke kaidah awal tadi. Karena ini adalah bagian dari rukhsah, dan kaidah yang berlaku pada bab ini adalah ar-rukhsatu la tunatu bisyakki. Bahwasanya yang namanya rukhsah itu tidak dapat didapatkan kalau ada keraguan di dalam diri kita. Maka harus yakin kita mau berniat qashar, tidak boleh ada keraguan. Lalu yang selanjutnya adalah wa ayyakuna safaruhu li gharadin sahihin. Lalu yang selanjutnya itu adalah
safar yang dilakukannya itu tujuannya, maksudnya itu adalah maksud yang sahih dalam pandangan syariat. Tadi misalnya seperti berdagang, misalnya seperti mau menikah, misalnya seperti mau belajar, seperti misalnya mau mondok dan segala macamnya. Ini kan tujuannya itu sahih, gitu kan? Bukan tujuannya karena ada unsur kemaksiatan. Ya, tujuannya itu bukan karena unsur keharuman di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah wa ayyujawiza as-sura fil musawwarati wal umrana fi ghairiha. Lalu yang selanjutnya, syarat yang dimana orang itu diperbolehkan baginya untuk meringkas atau mengqashar sholatnya itu adalah jikalau dia telah melewati batas kota atau dia telah melewati batas pemukiman yang terakhir. Ini apa maksudnya seperti ini? Ya, jadi kan yang namanya kota, sebuah kota itu kan ada batas terakhir ya. Apa kita bahasanya tuh, Bang Rega? Plang, apa namanya? Japura ya. Plang itulah yang di Masjid Al-Jihad yang situ tuh. Itu batas terakhir tuh, Pak. Anggap aja lah itu batas terakhir. Itu misalnya nih kita mau dari Rengat, safar kita dari Rengat mau ke Pekanbaru. Ini kan lebih dari 83 kan? Lebih dari 83. Ini kan masalahnya kita belum melewati batas terakhir dari kota Rengat. Kita masih di rumah, masih di kampung dagang, masih di kampung pulau, masih di Tolo Egong. Kita qashar di situ, qashar di rumah. Kita belum melakukan safar, belum melewati batas kota, atau kita berhenti di Masjid Jihad sana. Berhenti di Masjid Jihad, lalu kita mengqashar sholat kita. Ini lewat enggak batas kota? Belum lewat. Sudah lewat enggak batas pemukiman terakhir? Belum lewat. Karena belum lewat tadi, itu masih belum diperbolehkan. Artinya kita harus melewati dulu batas terakhir dari kampung tersebut. Kita harus melewati batas pemukiman terakhir dari kota tersebut. Kalau sudah melewati, masuk daerah Pematang Rebah, kita mau mengqashar sholat kita, maka di sini barulah diperbolehkan. Kita sudah masuk daerah Lirik, mau kita qashar, boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah melewati batas terakhir dari pemukiman yang terakhir itu tadi. Inilah pembahasan tentang sholat qashar. Ini ada tentang sholat jamak. Cuman karena waktu yang berapa menit lagi? 1 menit lagi, 1,5 menit lagi. Nah, maka kita cukupkan sampai sholat qashar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita insya Allah akan membahas tentang sholat jamak. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.